Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Nafiatus Sania dari kelas PGMI 4D, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaruh mantik atau logika dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Filsafat Islam dalam mantik, yaitu perkenalan awal ini dimulai pada masa Bani Umayyah. Pada masa itu terjadi invasi ke daerah lain yang sampai pada daerah Mesir, Syam, bahkan sampai pada Irak dan Persia, di mana daerah tersebut telah terkena Helenisasi. Dalam perluasan itu mengakibatkan adanya interaksi antara kelompok yang menang dan kalah dan tidak mengenal agama dan suku. Mereka dapat berinteraksi secara bebas dan saling menghargai. Pada abad ke-7 Masehi, karya-karya Aristoteles dibaca dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para sarjana muslim, termasuk logika. Di samping karya lainnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, khususnya pada masa kerajaan Abbasiyah. Para sarjana muslim tersebut selain menerjemahkan juga memberi komentar pada karya Aristoteles tersebut. Bahkan Ibnu Sina memberi komentar sebanyak 9 jilid untuk ilmu logika tersebut. Pada ilmu logika Aristoteles dalam Interpretation tidak mencapai 100 halaman isinya. Di Indonesia, ilmu logika ini dipelajari di pesantren-pesantren yang dikenal dengan nama mantik sebagai terjemahan dari kata logika. Bahkan kaidah-kaidah dalam mantik disusun dalam bentuk syair dalam buku yang disebut di kalangan pesantren Indonesia sebagai kitab kuning. Penerjemah, komentar, dan penggunaan sekarang di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia, jika ditinjau isinya, tidak ada perbedaan mendasar antara logika dan mantik. Sedangkan yang membuat kelompok Islam mau menerima filsafat atau khususnya mantik ini adalah, pertama, adanya kebebasan berpikir dari kalangan umat Islam kepada orang-orang yang telah dikalahkan. Bahkan terjadi interaksi antara mereka mengenai beberapa hal sampai pada masalah yang mendasar atau i'tiqad. Kedua, kelompok muslim menerima ilmu dari kelompok Yunani walaupun mereka tidak menerima ajaran itu sepenuhnya. Ketiga, dapat dikatakan bahwa adanya kebutuhan di antara kaum muslimin dalam mengaji tentang kebutuhan. Selanjutnya yaitu ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman pada masa Islam, perkembangan ilmu di dunia Islam masa klasik ditandai dengan kemunculan perpustakaan-perpustakaan di wilayah Islam. Perpustakaan Abbasiyah di Baghdad dinamakan dengan Bait al-Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, yang telah dimulai oleh ayahnya Harun al-Rasyid tahun 789 sampai 809 Masehi. Peran utama perpustakaan Bait al-Hikmah adalah menyimpan terjemahan ilmu-ilmu Yunani pada para pembesar Spanyol yang menjadi penerus Bani Umayyah. Pada tahun 1031 menjadi terkenal dengan perpustakaan mereka di Saragossa, Granada, Toledo, dan di tempat-tempat lain. Di Mesir, para wazir pun mempunyai perpustakaan yang besar. Wazir Khalifah Fatimiyah Al-Aziz pernah mengeluarkan uang sebesar 1000 dinar per bulan untuk membayar para ilmuwan, sekretaris, dan penjahit buku. Mengikuti tradisi para multidisipliner Yunani, ilmuwan-ilmuwan di dunia Islam juga melakukan kajian di semua bidang pengetahuan, penafsiran atas ayat Al-Quran, pernyataan Al-Quran untuk menyelidiki jagat raya, terus mendorong penelitian mereka. Setelah menyerap karya-karya terjemahan yang berasal dari dunia Yunani dan Persia, ilmuwan-ilmuwan muslim melakukan kajian secara bebas. Motivasi kaum muslim dilakukan dengan gerakan intelektual di berbagai negara seperti Mesir, Syria, Irak, dan Iran, serta negara-negara lainnya, tidak lain untuk kesuksesan dan pengembangan pengetahuan. Selanjutnya, pengertian ilmu-ilmu keislaman. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alama yang berarti arofa, yang berarti tahu. Kata alama dan arofa dalam epistemologi ilmu dapat dibedakan. Epistemologi dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan nazariyah al-ma'rifah, bukan dengan nazariyah al-ilm, karena al-ilm berbeda dengan ma'rifah. Ilmu dalam penggunaan bahasa itu adalah sesuatu yang jelas, tidak mengalami kekaburan, sedang kata ma'rifah boleh jadi disertai kekaburan. Karena itu pula Allah tidak menyandang sifat ma'rifah. Dia tidak dinamai arif tetapi alim atau maha mengetahui, yang pengetahuannya tidak didahului dengan ketidaktahuan, tidak pula disentuh dengan kekaburan, berbeda dengan manusia.
ketika menyandang sifat arif, menggunakan istilah ma'rifah di samping mengisyaratkan bahwa bahasan ini dalam pandangan agama berkaitan dengan pengetahuan manusia, bukan pengetahuan Allah. Juga untuk membedakan secara diri pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia. Istilah ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan umum atau ma'rifah amiyah dan pengetahuan ilmiah atau ma'rifah ilmiah. Kata ilmu dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan kata science yang berarti ilmu. Pada dasarnya antara pengetahuan atau knowledge dengan ilmu sains adalah sama. Secara sederhana, perbedaannya adalah ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis. Istilah Inggris science kadang-kadang diberi arti sebagai ilmu khusus yang lebih terbatas, yakni sebagai pengetahuan sistematis mengenai dunia fisik atau material. Istilah sains seringkali juga dipakai untuk menunjuk gugusan ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Natural science tidak sama dengan ilmu alam dalam arti fisika, melainkan memiliki cakupan yang lebih luas daripada fisika. Sains dalam arti sebagai natural science inilah yang biasanya dimaksud dalam ungkapan ilmu dan teknologi. De Liangqi menjelaskan pengertian ilmu dari segi maknanya. Menurut pengertian ilmu mengandung 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode. Pengertian secara umum, ilmu senantiasa berarti pengetahuan atau knowledge, yang artinya mengetahui atau to know. Tetapi pengetahuan sesungguhnya hanyalah hasil atau produk dari sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pengertian ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, dan metode itu bila ditinjau lebih mendalam sesungguhnya tidak saling bertentangan. Bahkan sebaliknya, ketiganya merupakan kesatuan logis yang mesti ada secara berurutan. Ketika pengertian ilmu itu saling bertautan logis dan berpangkal pada satu kenyataan yang sama, bahwa ilmu hanya terdapat dalam masyarakat manusia. Suatu penjelasan yang sistematis harus dimulai dari segi manusia yang menjadi pelaku dari fenomenon yang disebut ilmu. Hanya manusia atau dalam hal ini ilmuwan yang memiliki kemampuan rasional melakukan aktivitas kognitif atau menyangkut pengetahuan dan mendambakan berbagai tujuan yang berkaitan dengan ilmu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan logika. Logika atau mantik semenjak kemunculannya di Yunani telah mengalami perkembangan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan umat manusia. Logika itu sendiri mengalami perkembangan dari logika tradisional hingga logika simbolik. Perkembangan tersebut seiring dengan perubahan cara berpikir manusia. Logika berpengaruh dalam membentuk sebuah keilmuan. Dalam peradaban Islam telah melahirkan berbagai macam disiplin ilmu-ilmu keislaman, di antaranya ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, dan filsafat Islam. Kemunculan ilmu-ilmu tersebut setelah umat Islam saat itu menerima logika Yunani. Pengaruh logika tersebut juga di masa modern yang telah melahirkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Berikut adalah uraian perkembangan dan pengaruh logika pada masa Yunani, masa Islam, dan masa modern. Yang pertama itu masa Yunani. Aristoteles sebagai pendiri logika. Aristoteles yang juga abad ke-5 telah menyusun ilmu logika ini dalam karyanya untuk menjadi panduan berpikir dan memberi argumentasi, sehingga dapat diketahui apakah pikiran dan cara berpikirnya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sehingga Aristoteles ini yang dianggap sebagai penyusun pertama ilmu logika. Pada dasarnya ilmu logika membahas cara berpikir manusia yang sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban cara berpikir manusia adalah pada sistematisnya pikiran. Logika dalam pembahasan ini menurut beberapa ahli berasal dari tokoh yang dimulai dari Yunani. Mereka yang pertama menggunakan kaum sofis yang selalu membuat argumen agar pendapat dan pemikiran unggul walaupun hal itu salah. Setelah itu muncul Plato yang mencoba untuk memberikan argumentasi yang logis walaupun masih dalam tataran sederhana. Selanjutnya yaitu pada masa Islam, penerimaan ilmuwan muslim terhadap logika. Dalam membahas ini akan dijelaskan dari sebagian para filosof saja. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan sebagai contoh besarnya perhatian para filsafat terhadap logika.
termasuk Al-Farabi. Dalam salah satu karyanya ia mendeskripsikan mengenai bagian-bagian dari ilmu. Bagian ilmu yang diklasifikasikan menjadi 5 kelompok besar, yaitu ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu matematika, fisika dan metafisika, dan terakhir ilmu politik. Khusus mengenai logika, ia membagi menjadi 8. Yang pertama, kategori atau makulat, yaitu membahas mengenai kaidah-kaidah yang mengatur pengetahuan-pengetahuan atau gagasan-gagasan dan lafal-lafal sederhana yang menyatakan pengetahuan-pengetahuan ini. Yang kedua, ibarat atau interpretation, yaitu kaidah-kaidah yang mengatur pernyataan atau proposisi sederhana yang tersusun atas 2 atau lebih pengetahuan sederhana. Yang ketiga, yaitu kias atau prioranalitik, yaitu kaidah silogisme umum bagi 5 silogistis demonstratif. Yang keempat posterior analitik, yaitu kaidah bukti demonstratif dan kaidah-kaidah khusus yang mengatur seni filosofik. Yang kelima, topik, yaitu alat bantu untuk menemukan bukti dialektik, pernyataan serta jawaban dan kaidah-kaidah yang mengatur seni dialektik. Yang keenam, safsati, yaitu kaidah yang mengatur masalah yang dapat memalingkan manusia dari kebenaran kepada kesalahan atau kesesatan. Yang ketujuh, retorik, berhubungan dengan kaidah yang dapat menguji dan mengevaluasi pernyataan retoris. Yang kedelapan, kaidah yang membahas mengenai puisi sebagai bentuk untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, perkembangan pada masa modern, yaitu logika sebagai metode berpikir ilmiah. Logika Aristoteles selain mengalami perkembangan yang murni juga dilanjutkan oleh sementara pemikir, tetapi dengan tekanan-tekanan yang berbeda. Seperti Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan pada tahun 1651 Masehi, dan John Locke yang dalam karyanya bernama Essay Concerning Human Understanding pada tahun 1690. Meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi doktrin-doktrinnya sangat dikuasai paham nominalisme. Pemikiran dipandang sebagai proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi-operasi, dan dalam matematika kedua tokoh ini memberikan suatu interpretasi tentang kedudukan bahasa di dalam pengalaman. Pada abad ke-20 ditandai dengan terbitnya Principia Mathematica yang merupakan karya bernama A.N. Whitehead dan Bertrand A.W. Russell. Karyanya ini membuktikan bahwa matematika murni berasal dari logika. Sementara itu, Ludwig Wittgenstein mengadakan pembaharuan teknis pada teori logika, khususnya mengenai tautologi dan probabilitas. Masalah yang ia tangani adalah ketentuan-ketentuan yang apakah harus dipenuhi oleh setiap sistem simbol sebagai representasi fakta. Dengan seksama ia berusaha membedakan antara Ausagen dan Zeigen. Banyak hal hanya dapat ditunjukkan lewat simbol. Selanjutnya yaitu pengaruh mantik dalam ilmu keislaman. Yang pertama itu pengaruh mantik dalam ilmu tafsir. Dalam silogisme, pengaruhnya itu proses berpikir untuk menerapkan kaidah tafsir dalam penentuan hukum, seperti dalam kaidah dalalah asbabul al-nuzul, yaitu al-ibar bi umul al-lafzi la bi khusus al-sabab. Pada prinsip deduktif, proses berpikir dari umum ke khusus, yaitu proses memahami ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan makna yang sama sehingga dapat digeneralisasikan, seperti dalam metode maudu'i atau tematik. Prinsip yang ketiga, induktif, proses berpikir dari khusus ke umum, seperti metode ijmali, yaitu cara penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan menghimpun beberapa ayat sesuai dengan urutan-urutan mushaf atau satu surat, dan kemudian ditafsirkan pokok-pokok kandungan ayat-ayat yang dihimpun atau satu surat tersebut secara umum atau global. Prinsip yang keempat, analogi atau kias, proses mencari unsur-unsur yang sama antara satu ayat dengan ayat lain, seperti proses yang terjadi pada metode tahlili, bahwa penafsiran dimulai dengan mengungkapkan arti kosakata, menjelaskan arti secara global. Selanjutnya, pengaruh mantik dalam ilmu usul fikih. Prinsip silogisme
Pengaruhnya proses penarikan kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Dalam usul fikih dikenal illah yang dapat diposisikan sebagai premis minor. Yang kedua, deduktif, proses pengistinbatan hukum dari nas-nas yang telah ada dalam Al-Quran seperti diharamkannya makan daging babi. Yang ketiga, induktif, proses pengistinbatan hukum dari nas-nas yang ada kemudian dijadikan kaidah-kaidah usul fikih. Yang dalam kias, metode kias dipergunakan dalam mengistinbatkan, menetapkan kesimpulan hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam usul fikih ketika hukum suatu kasus tidak dijumpai dalam nas-nas ayat Al-Quran. Selanjutnya, pengaruh mantik dalam ilmu kalam. Silogisme, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah menggunakan premis-premis silogisme dalam membuat argumentasi ilmu kalam. Contoh Mu'tazilah yaitu semua yang bersifat imateri tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Tuhan bersifat imateri, maka Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Contoh Asy'ariyah, semua yang memiliki wujud dapat dilihat. Tuhan memiliki wujud, maka Tuhan dapat melihat. Pada prinsip deduktif, aliran-aliran dalam ilmu kalam menggunakan pendekatan deduktif karena sifat ilmu ini yang mengkaji tentang ketuhanan seperti membahas sifat-sifat Tuhan, wujud Tuhan, kehendak Tuhan. Dalam prinsip induktif, proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna yang seperti aliran qadariyah, maka ayat-ayat dikumpulkan tentu ayat-ayat tentang qadar saja. Yang prinsip yang keempat, kias, analogi atau kias digunakan dalam ilmu kalam untuk menafsirkan atau menakwilkan ayat-ayat tentang antropomorfisme. Contoh kata tangan Allah, yad Allah, apakah yang dimaksud tangan Allah itu seperti tangan manusia atau ada makna lain? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.